Siapa di sini yang ngerasa boros banget? Uang gaji sering habis bahkan sebelum tanggal gajian bulan berikutnya. Well, masalah ini nggak bisa lo diemin aja. Jika boros terus, keuangan lo bakal stuck di situ-situ aja. Nggak mau kayak gitu kan? Untuk itu kita perlu belajar cara hemat. Dan, ini rahasia hemat orang Jepang. Jepang terkenal sebagai negara maju dengan biaya hidup tinggi, tapi anehnya masyarakatnya tetap bisa hemat. Mereka punya budaya hemat yang kuat, sampai-sampai jadi contoh buat banyak orang di dunia. Jadi penting banget buat nyari tahu gimana sih orang Jepang bisa hidup sederhana, gimana kebiasaan berhemat orang Jepang. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 cara hemat orang Jepang yang bisa bantu lo meningkatkan tabungan. Yang pertama, KonMari Lifestyle. Pernah denger nggak soal KonMari Lifestyle? Ini tuh cara hidup minimalis ala Jepang yang bisa bikin kita hemat banget. Orang Jepang terkenal rapi dan simple banget kan? Nah, itu salah satu rahasianya. KonMari ini tuh kayak seni ngeberesin rumah gitu loh, tapi efeknya sampai ke pola pikir dan keuangan juga. Jadi prinsip utamanya itu dengan menyimpan barang yang ngasih spark joy alias bikin hati ngerasa bahagia. Barang-barang yang nggak bikin seneng, apalagi nggak kepake, ya disingkirin aja. Jadi gini, bayangin kamar lo penuh barang yang numpuk nggak jelas, baju yang udah nggak pernah kepake, atau perabotan yang cuman jadi sarang debu. Lo sadar nggak? Itu semua bukan cuman bikin pusing, tapi juga bikin kita boros. Karena naruhnya numpuk dan nggak jelas di mana, jadinya pas nyariin sebuah benda jadi nggak ketemu, sehingga lo harus beli yang baru. Padahal barang lama masih ada, tapi entah di mana. Kan jadi buang-buang duit ya. Cara mulai KonMari Lifestyle ini gampang banget. Pertama, kumpulin semua barang dari satu kategori. Misalnya baju. Taruh di satu tempat tuh. Terus pilih satu-satu. Pegang barangnya. Terus rasain, masih bikin lo bahagia nggak? Atau baju itu sering lo pakai nggak? Kalau iya, ya simpen. Kalau enggak, ucapin terima kasih sama barang itu, terus kasih ke orang lain atau jual buat nambah tabungan. Bayangin deh, kalau kita cuman punya barang yang disukai dan sering kepake, otomatis jadi lebih sayang sama barang-barang itu. Kita bakal ngerawatnya lebih baik dan nggak sembarangan beli barang baru. Iya kan? Selain uang bakalan lebih hemat, rumah jadi lebih rapi dan lega. Ini tuh penting, soalnya rumah yang berantakan bikin otak jadi nggak tenang. Kalau rumah rapi, ya kita jadi bisa lebih fokus dan semangat buat kerja atau ngelakuin hal produktif lain. Orang Jepang percaya energi yang bersih di rumah bikin rejeki juga makin lancar. Logis kan? Yang kedua, bekal bento dari rumah. Lo tau nggak kenapa orang Jepang tuh terkenal irit tapi tetap bisa menikmati hidup? Salah satu rahasianya simple banget. Mereka rajin bawa bento alias bekal dari rumah. Jangan salah, bento tuh bukan cuma soal makan, tapi juga cara hidup yang bikin hemat dan nggak boros. Orang Jepang tuh ngejaga banget kebiasaan ini, soalnya makan di luar itu mahal bro. Bahkan kalau beli makan murah pun lama-lama nguras dompet juga. Dengan bawa bekal bento, mereka bisa ngontrol pengeluaran tanpa harus ngorbanin gaya hidup sehat. Nah, bento ini tuh bukan sekedar nasi sama lauk doang, tapi dikemas dengan rapi dan bikin lo semangat buat makan. Biasanya isinya nasi, lauk protein kayak ayam atau ikan, sayuran rebus, dan kadang ada sedikit makanan penutup. Tapi tenang, lo nggak perlu ribet banget kayak di Jepang. Lo bisa bikin bento versi lo sendiri. Misalnya masak nasi goreng simple, tambahin telur mata sapi, terus bawa tumis sayur biar balance. Yang penting isinya bergizi, enak, bikin kenyang, dan tentu saja lebih hemat. Kebiasaan ini beneran ngirit banget. Bayangin aja, kalau tiap hari lo makan siang di luar, habisnya bisa ratusan ribu seminggu kan? Kalau lo bawa bekal dari rumah, modal masak cuman setengahnya, bahkan bisa lebih murah. Duit sisanya bisa lo tabung, atau kalau mau investasi juga bisa. Lama-lama lo bakal ngeliat betapa berartinya penghematan kecil ini buat masa depan lo. Untuk mulai kebiasaan ini, lo bisa nyiapin bahan dari malam sebelumnya. Misalnya, marinasi ayam buat besok pagi, atau potong-potong sayur biar besoknya tinggal masak. Nggak perlu lama-lama kok. Bikin bento itu paling cuman 15-20 menit pagi-pagi. Kalau lo anaknya nggak suka ribet, pakai bekal sisa makan malam juga oke banget.
Jadi nggak ada alasan buat nggak coba kan? Yang ketiga, kain serbaguna furoshiki. Ada satu barang simpel banget yang jadi rahasia hematnya orang Jepang. Namanya furoshiki. Kain serbaguna yang bisa dipakai buat apa aja. Serius deh, ini barang ajaib banget. Orang Jepang pakai furoshiki buat bungkus barang belanjaan, bawa bekal, bahkan jadi tas dadakan. Dengan furoshiki, mereka bisa ngurangin banget pemakaian plastik atau tas sekali pakai. Selain hemat, ini juga ramah lingkungan. Gimana nggak keren coba? Cara kerja furoshiki itu simple banget. Jadi, ini cuma selembar kain persegi yang bisa dilipat-lipat atau diikat sesuai kebutuhan. Mau bawa buah, lo tinggal bungkus dengan ikatan simple. Bahkan buat bawa buku atau barang belanjaan, lo tinggal ikat ujung-ujungnya dan voila, jadi tas yang kece. Orang Jepang udah biasa pakai ini karena praktis, hemat, ramah lingkungan, dan kelihatan estetik banget. Kalau lo mau coba furoshiki, gampang kok. Lo bisa pakai kain apapun yang lo punya di rumah, kayak kain batik kecil, scarf yang udah nggak kepake, atau kain polos biasa. Nggak perlu beli yang mahal-mahal. Triknya ada di cara lipat dan ikatnya. Misalnya buat bawa bekal makanan, ada cara ikat yang bikin bekal makanan aman dan nggak gampang jatuh. Di Jepang, bahkan ada seni khusus buat belajar teknik-teknik ini. Tapi tenang, lo bisa belajar dari YouTube aja. Banyak tutorial gampang yang bisa lo ikutin. Yang bikin furoshiki ini hemat banget adalah lo nggak perlu lagi beli tas belanja ataupun kantong plastik. Dengan furoshiki, lo cukup sekali beli atau pakai kain yang ada dan bisa dipakai berulang-ulang. Selain hemat duit, lo juga bisa jadi lebih peduli sama lingkungan karena furoshiki ini tuh salah satu budaya tradisional Jepang yang ramah lingkungan. Yang keempat, hanya punya lemari kecil. Rumah-rumah di Jepang itu biasanya kecil-kecil tapi tetap rapi banget. Salah satu rahasianya, mereka cuma punya lemari kecil buat nyimpen barang. Kedengarannya remeh ya, tapi ini tuh strategi biar hemat sekaligus bisa bikin hidup lebih simpel. Jadi gini, dengan lemari kecil, otomatis kita cuma bisa nyimpen barang-barang yang benar-benar dibutuhin aja. Kalau barang kebanyakan, nggak bakal muat. Jadi terpaksa deh harus selektif memilih barang-barang yang benar-benar dibutuhin aja. Dan lo tahu kan, kalau udah selektif, lo jadi mikir-mikir buat beli barang baru yang sebenarnya nggak penting. Orang Jepang tuh terkenal disiplin banget soal ini. Mereka punya mindset, less is more. Daripada punya banyak barang yang cuman bikin rumah penuh dan duit habis, mereka memilih punya sedikit barang tapi berkualitas. Misalnya, daripada punya 20 baju yang jarang dipakai, mending punya 5-10 baju yang nyaman dan awet. Jadi, setiap kali mereka mau beli sesuatu, mereka mikir 2 kali, ini bakal muat di lemari gue atau enggak? Kalau enggak muat, ya udah, batal beli. Simple tapi ngirit banget kan? Kalau lo pengen coba trik ini, lo bisa mulai dari ngeberesin lemari yang lo punya sekarang. Pilih barang-barang yang beneran sering lo pakai dan bikin lo seneng. Sisanya, ya udah, kalau masih bagus, jual atau kasih ke keluarga atau orang lain. Kalau udah rusak, ya buang aja. Pas lemari udah lebih lega, kita bakal ngerasa jauh lebih enteng dan anehnya, kita jadi lebih sayang sama barang-barang yang masih ada. Ini kayak ngajarin kita buat lebih menghargai apa yang kita punya. Dengan punya space lemari yang terbatas, lo nggak cuma hemat duit karena nggak sering belanja, tapi juga hemat waktu. Lo nggak perlu lagi buang-buang waktu buat mikirin barang-barang yang sebenarnya nggak penting. Duit yang lo hemat bisa lo pakai buat hal yang lebih berguna, kayak nabung, investasi, atau buat keperluan lain yang bikin hidup jadi lebih happy. Yang kelima, belanja di second hand shop. Salah satu trik hemat orang Jepang yang bikin mereka bisa nabung banyak adalah mereka nggak gengsi buat belanja di second hand shop alias toko barang second atau barang bekas atau barang pre-loved. Serius deh, di Jepang tuh belanja barang second udah jadi gaya hidup. Bukan cuman hemat, tapi juga ramah lingkungan dan tetap stylish. Jangan bayangin barang-barang bekas yang jelek atau nggak layak pakai ya. Di sana barang second itu kualitasnya masih bagus banget, bahkan kadang kayak baru. Orang Jepang suka banget berburu barang second buat berbagai kebutuhan, mulai dari baju, tas, barang elektronik, sampai furniture. Lo bisa nemuin barang branded yang masih keren dengan harga miring. Misalnya, lo dapet jaket atau tas branded yang di toko baru harganya ratusan ribu sampai jutaan, sedangkan di second hand shop bisa cuma seperempatnya. Mereka mikir, ngapain bayar mahal buat barang yang sama-sama fungsional? Sekarang di Indonesia juga udah banyak toko second atau pre-loved.
baik online kayak di marketplace atau offline kayak di pasar-pasar khusus. Triknya, lo harus jeli pilih barang, cari yang masih bagus kondisinya dan cocok sama kebutuhan. Kalau buat baju, pastiin bahannya masih oke dan gak ada cacat parah. Kalau barang elektronik, cek dulu fungsinya masih jalan atau enggak. Ini bagian yang seru banget, karena rasanya kayak berburu harta karun gitu loh. Selain hemat, belanja barang second juga ngajarin kita buat lebih bijak soal barang yang dibeli. Kita jadi nggak gampang beli barang baru yang mahal cuman karena tren. Ditambah lagi, kebiasaan ini bisa bantu lingkungan. Bayangin deh, kalau barang bekas terus dipakai lagi, limbahnya jadi lebih sedikit, iya kan? Di Jepang konsep ini disebut mottainai, yang artinya nggak mau buang-buang sesuatu yang masih bisa dipakai. Yang keenam, tanam sayur sendiri. Kenapa orang Jepang itu hemat banget tapi tetap makan sehat? Well, salah satu rahasianya, mereka rajin banget nanam sayur sendiri di rumah. Bukan cuma buat hemat, tapi juga bikin hidup lebih sehat dan puas banget karena makan hasil dari tangan sendiri. Ini bukan cuma gaya hidup, tapi udah jadi kebiasaan mereka buat ngurangin pengeluaran sekaligus menikmati hidup. Di Jepang, meskipun lahan sempit, mereka tetap bisa nanam sayur. Kalau nggak punya kebun, mereka pakai pot, ember bekas, atau pakai vertical garden. Tanamannya juga nggak ribet, kayak daun bawang, bayam, atau tomat. Semuanya gampang tumbuh dan nggak butuh perawatan yang ribet. Jadi, daripada belanja sayur setiap hari, mereka tinggal petik aja dari kebun kecil di rumah. Hemat banget kan? Buat memulai kebiasaan berhemat ini, lo nggak perlu tunggu punya lahan gede. Mulai aja dari dapur, ambil sisa biji cabai atau bawang yang udah bertunas. Taruh di pot, siram rutin, dan voila, dalam beberapa minggu lo udah bisa panen sendiri. Rasanya beda banget pas makan sayur yang lo tanam sendiri. Lebih puas dan berasa prestasi banget. Selain lebih hemat, nanam sayur sendiri tuh bikin lo lebih santai dan mindful. Kadang hidup ini kan stres banget ya. Nah, ngurusin tanaman tuh kayak terapi gitu loh. Lihat daun-daun tumbuh, ngerasain tanah, itu bikin hati adem. Orang Jepang juga percaya, ini salah satu cara buat tetap bahagia meskipun hidupnya sibuk. Jadi hematnya nggak cuma soal duit, tapi juga soal kesehatan mental. Yang ketujuh, barang multifungsi. Orang Jepang itu terkenal banget pinter ngatur barang biar hemat tapi tetap maksimal. Salah satu triknya, mereka tuh selalu memilih barang multifungsi. Ini rahasia simple, tapi manjur banget buat ngurangin pengeluaran tanpa bikin hidup ribet. Barang yang punya banyak fungsi lebih berharga daripada barang yang cuman punya satu guna doang. Jadi, nggak cuman hemat duit, tapi juga hemat ruang. Contohnya, mereka suka pakai furniture yang bisa diubah-ubah. Contohnya sofa bed. Siang jadi sofa buat duduk santai, malamnya tinggal lipat dikit, udah berubah jadi kasur. Atau meja makan yang bisa dilipat jadi kecil pas nggak dipakai. Ini bukan cuma praktis, tapi juga bikin rumah mereka tetap lega dan rapi. Padahal ukuran rumahnya kecil. Orang Jepang ngelihat ini sebagai bagian dari gaya hidup minimalis. Kalau mau ngelakuin kebiasaan berhemat ini, lo bisa mulai dari barang-barang di rumah yang sering dipakai. Misalnya daripada beli banyak alat masak yang jarang kepake, mending invest di alat yang multifungsi, kayak blender yang juga bisa jadi food processor. Atau pilih tas yang bisa dipakai buat kerja, tapi juga cocok buat jalan-jalan santai. Intinya, barang yang lo beli harus punya value lebih, nggak cuman buat satu kebutuhan aja. Selain bikin hemat, barang multifungsi ini juga bikin hidup lo lebih simpel. Lo nggak perlu repot nyari barang-barang yang tercecer atau bingung nyimpen barang yang terlalu banyak. Rumah jadi lebih rapi, kepala juga jadi lebih tenang. Dan karena lo nggak terlalu sering beli barang baru, duit lo bisa dialihin buat hal-hal yang lebih penting, kayak nabung buat masa depan. Yang kedelapan, tidak kenal gengsi. Ini adalah rahasia kenapa orang Jepang bisa hemat, yaitu mereka nggak kenal gengsi. Bagi mereka, hidup itu soal fungsi dan kenyamanan, bukan kelihatan mewah di depan orang lain. Makanya mereka nggak peduli sama yang namanya pamer barang mahal atau gaya hidup yang ngikutin tren. Selama kebiasaan itu bikin hidup lebih simpel dan hemat, mereka bakal jalanin tanpa mikir orang lain ngomong apa. Contohnya, orang Jepang nggak malu buat naik transportasi umum, meskipun mereka punya duit buat beli mobil. Selain lebih murah, naik kereta atau bus itu lebih praktis dan nggak ribet nyari parkir. Mereka juga nggak gengsi buat bawa bento alias bekal makan siang ke kantor. Malah mereka bangga banget
kalau bisa masak sendiri di rumah karena lebih sehat dan hemat. Kalau di Indonesia, mungkin ada yang mikir, malu dong bawa bekal dari rumah kayak anak kecil. Tapi buat orang Jepang, justru itu bukti kalau mereka cerdas ngatur duit. Buat mulai kebiasaan ini, kita bisa pelan-pelan berhenti peduli sama omongan orang yang nggak penting. Misalnya, nggak perlu maksa beli HP terbaru, cuman biar kelihatan keren. Selama HP sekarang masih bisa buat chat, kerja, atau hiburan, kenapa harus diganti? Atau kalau belanja baju, nggak usah mikir harus brand mahal, tapi pilih yang berkualitas, nyaman dipakai, dan harganya ramah di kantong. Selain itu, orang Jepang juga nggak gengsi buat hidup sederhana meskipun mereka kaya. Rumah mereka biasanya kecil, furniturnya minimalis, tapi semua fungsional. Mereka nggak buang-buang duit buat beli barang yang cuman buat gaya, kayak pajangan mahal yang cuman bikin penuh rumah. Ini bikin mereka bisa fokus buat nabung atau investasi. Hidup tanpa gengsi itu sebenarnya bikin kita lebih bebas. Kita nggak perlu pusing mikirin gimana cara ngikutin standar orang. Jadi lebih fokus ke apa yang bikin bahagia dan tenang. Duit yang biasanya dipakai buat pamer, bisa disimpan buat hal yang lebih penting, kayak nabung beli rumah, modal usaha, atau liburan ke tempat impian. Intinya mulai belajar ngeprioritasin apa yang penting buat hidup, bukan buat bikin orang lain terkesan. Well, itulah 8 rahasia hemat orang Jepang yang bikin hidup mereka lebih nyaman dan sejahtera. Apakah lo punya pengalaman soal berhemat? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal cara berhemat orang Jepang? Silahkan komen. Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat. Dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.